Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya, tanpa terkecuali siapapun dirimu, untuk belajar bareng lagi. Tentunya di channel MMC TV 35 Official. Oke teman-teman, kali ini akan kita lanjutkan penjelasan yang belum kita selesaikan di episode sebelumnya. Di episode sebelumnya telah kita jelaskan kriteria anak laki-laki disebut baleu. Nah sekarang yang akan kita jelaskan adalah kapan anak perempuan dikatakan baleu. Jadi untuk anak laki-laki telah kita sebutkan di episode sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton videonya di episode sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu, baru lanjut ke episode yang ini. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa kapan anak perempuan dikatakan baleu. Anak perempuan baru dikatakan baleu apabila terpenuhi 3 hal. Salah satu di antara 3 hal. Bukan 3 hal harus terpenuhi semuanya, tapi salah satu di antara 3 hal terpenuhi kepada perempuan, maka dia dikatakan baleu. Yang pertama adalah anak perempuan baru dikatakan baleu apabila dia telah sampai umurnya 15 tahun. Sekali lagi, seperti yang saya katakan di episode sebelumnya, bahwa yang dimaksud 15 tahun ini menurut kalender Hijriyah, bukan Masehi. Karena antara Masehi dengan Hijriyah ini selisihnya jauh. Bisa jadi di Masehi masih berumur 14 tahun setengah misalnya, atau 14 tahun, kemudian di Hijriyah bisa jadi sudah umurnya 15 tahun. Jadi bagi orang tua jangan sampai lengah, jangan sampai lupa untuk mencatat hari kelahiran pertama anaknya menurut kalender Hijriyah. Karena orang tua punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk mengajarkan anak apabila anaknya sudah berumur 7 tahun. Dan banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan hal ini, misalnya waktu haidnya dan sebagainya. Ini nanti berkaitan dengan kalender Hijriyah, kemudian hari-hari besar dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, anak perempuan baru disebut baleu apabila anak ini sudah keluar mani. Misalnya dia bermimpi keluar mani, maka dia juga sudah bisa disebut baleu. Maka kalau anak sudah keluar mani, entah misalnya bermimpi keluar mani, maka anak ini sudah disebut baleu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa baleu itu hanya apabila terpenuhi di antara 3 hal. Tidak harus 3-tiganya terpenuhi semuanya. Contoh misalnya, belum berumur 15 tahun, tapi dia sudah keluar mani. Maka ini sudah disebut anak yang baleu. Atau sebaliknya, tidak keluar mani, tapi dia umurnya sudah 15 tahun, maka dia juga sudah disebut baleu. Kemudian yang ketiga, dia itu haid.
sudah haid. Ini hanya berlaku buat perempuan ini. Haid. Kalau sudah haid, walaupun dia misalnya belum berumur 15 tahun, kemudian juga belum bermimpi keluar mani, tapi dia sudah haid, maka dia sudah disebut baliw. Jadi anak perempuan baru disebut baliw apabila terpenuhi di antara 3 kriteria. Diingat kembali ya teman-teman. Yang pertama, berumur 15 tahun. Yang kedua, bermimpi atau keluar mani. Yang kedua, keluar mani, entah bermimpi atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau dia haid, maka dia sudah disebut baliw. Jadi tiga-tiganya, sekali lagi, apabila terpenuhi salah satu di antara 3. Terpenuhi salah satu di antara 3. Ini berbeda dengan mukallaf tadi. Kalau mukallaf harus terpenuhi 3-tiganya. Salah satu di antara 3 belum terpenuhi, belum masuk ke bagian itu. Seperti yang telah saya sebutkan tentang mukallaf. Nah, sekarang baliw. Baliw ini hanya asal terpenuhi di antara 3-tiganya ini. Nggak harus 3-tiganya. Begitu juga anak laki-laki. Apabila terpenuhi di antara 2, itu sudah cukup juga disebut baliw. Jadi tidak harus terpenuhi ke 3-tiganya. Oke teman-teman, mungkin ini dulu ya. Sudah paham kan teman-teman semuanya? Insya Allah sudah paham. Kalau tidak paham silahkan diulang lagi video ini. Insya Allah mudah untuk diulang karena pendek. Kalau panjang itu sulit juga untuk mengulang-ulang. Males biasanya gitu. Jadi kan makanya saya sengaja membuat video-video pendek seperti ini agar bisa diulang-ulang apabila ada yang perlu dipahami atau belum dipahami seutuhnya. Nah, juga apabila teman-teman menemukan kekeliruan, nanti teman-teman punya kesempatan juga untuk menjelaskan ke saya. Untuk menulis di kolom komentar bahwa di bagian ini tidak tepat, yang tepat seperti ini yang saya dapatkan dari guru saya. Begitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, teman-teman yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe, silahkan bantu bagikan kepada yang lain. Karena orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Ngapain ruwet kalau bisa berbagi kebaikan kemudian mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan? Kita share saja, kita bagikan saja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.